Halo, selamat malam. Malam Bu. Ini benar dengan Mbak Dita ya? Betul. Oke, Mbak Dita tadi kesini gimana perjalanannya? Kesini tadi lumayan panjang ya Bu perjalanannya. Iya karena kemarin saya juga ya lumayan, saya rasa tuh lumayan nguras tenaga gitu loh Bu, karena kemarin kan saya habis sakit ya. Terus kesini tuh lihat cuaca di sini di kampus itu hujan gitu, jadi perlu itu perjuangan gitu ya kesini. itu Bu, kayak saya mikir 2 kali, aduh takut sakit lagi, apalagi kan baru beres banget sembuh. Saya juga ikut sedih kalau lihat Mbak Dita ternyata habis sakit ya sebelum ini. Emang lagi musim ya Mbak, sekarang sakit banyak, teman-teman saya juga kayak yang izin sakit gitu. Emang lagi musimnya kan pancaroba gitu ya, tiap hari hujan lagi gitu. Iya Bu, Tiap hujan sore. panas hujan gitu. Oke. Mbak Dita, maaf ya konseling hari ini kita lakukan pada malam hari gitu. Gak apa-apa kan Mbak? Gak apa-apa Ibu. Udah sarapan, udah makan malam belum? Kebetulan kalau makan malam belum ya Bu, Oh, karena belum. tadi saya selesai kelas jadi langsung ke sini gitu Bu. Oh. Ngeburu waktu juga karena kita kan udah janjian ya Bu. Iya. sebelumnya. Makasih ya Mbak Dita atas effortnya menemui saya hari ini. Oke. Mungkin setelah ini bisa nyari makan gitu ya Mbak? Iya boleh Bu. Nanti setelah ini. Dijaga kesehatannya gitu. Apalagi semester 5 kan ya? Ya semester 5 Bu. Aduh gempuran tugas ini semuanya deadline-nya kejar-kejaran. Iya. Oke Mbak Dita, sebelumnya kita udah kenalan gitu ya lewat WA. Kita udah melakukan assessment mengenai apa yang dirasakan Mbak Dita sebelum ini gitu ya. Oke Mbak Dita, sebelumnya kita kenalan dulu agar kita ya kenal satu sama lain sehingga Mbak Dita juga bisa akrab gitu dengan saya. Bisa dari saya dulu ya. Oke, jadi kenalkan Mbak Dita, saya adalah Kanaya Trirahma Aprilia. Mbak Dita bisa panggil saya Naya, Kanaya, atau Bu Naya juga bisa. Terserah Mbak Dita nyamannya gimana gitu. Oke, saya panggil Ibu tidak? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Dita. Oke, jadi di sini saya aslinya dari Banyuwangi. Oh Banyuwangi, lumayan jauh ya Bu. Iya, 6 jaman lah perjalanan. Terus ya saya kos di Malang. Oke. Sekarang Mbak Dita. Saya jadi menyebutkan nama sama asal. Iya. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Feranita Dian Alfadila. Teman-teman saya kuliah itu biasanya manggil saya Dita. Asal saya Magetan. Tapi saya bukan asli Magetan, saya cuman saya lahir nggak di Magetan, saya jadi hidup dewasa aja di Magetan. Oh, lahirnya di mana Mbak? Saya di Jakarta Ibu. Oh, di Jakarta. Lahirnya di Jakarta, tapi saya ikut pindah tugas papa saya di Magetan. Kalau di Jakarta sampai umur berapa Mbak? SD sih Bu. Oh, sampai SD. Lumayan lama ya. Ya lumayan lama, makanya saya SMP itu udah mulai di sini. Bisa gue lo dong. Oh, di Malang kan juga banyak anak sana ya. Iya, tapi enggak sih Bu, saya netral. Biasa aja. Oke, Mbak Dita dari Magetan di sini. Kos juga ya. Iya, makasih. Oke, Mbak Dita, salam kenal. Salam kenal Ibu. Oke Mbak Dita, hari ini kita akan melaksanakan konseling. Jadi konseling ini nanti kita berbincang-bincang antara saya dan Mbak Dita, dua arah gitu ya Mbak. Kita akan saling yang memberikan Mbak nanti cerita, lalu saya akan menemani Mbak Dita di sini gitu. Di sini saya juga nggak akan yang terus-terusan menasihati Mbak Dita, karena Mbak Dita pasti punya pandangan, punya solusi yang tepat ya, yang tahu Mbak Dita. Maaf ya Mbak Dita, sepertinya karena ruangannya ini otomatis gitu, jadi kalau nggak ada gerakan tuh mati gitu. Maaf ya, harus bisa waktu kita Kayak di kelas saya Bu. iya kan gitu. Sebenarnya canggih, cuman agak merepotkan. Oke, dari mana ini? Mau di jadi saya nggak fokus.
kita di sini saling ngobrol, semua keputusan yang akan diambil Mbak Rita itu adalah di tangan Mbak Rita sendiri. Di sini saya akan menemani Mbak Rita untuk ya nyari solusi, memutuskan apa yang tepat bagi Mbak Rita gitu. Oke, Mbak Rita di sini nanti terbuka aja dengan saya. Mbak Rita bebas untuk menceritakan apapun yang mengganjal gitu di hati Mbak Rita. Silahkan nanti diceritakan gitu. Lalu konseling hari ini kita laksanakan 30 menit. Gimana Mbak Rita? Boleh Ibu? Boleh ya? Boleh. Jadi nanti mungkin kita akan selesai pada pukul 18.15 ya. Gimana Mbak Rita, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Berarti nanti kalau sesi konseling kita pada hari ini tidak selesai, akan dilanjut atau bagaimana Ibu? Iya, nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ketika Mbak Rita mungkin belum puas gitu atau belum menemukan solusi. Ketika nanti di sesi akhir kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya gitu. Oke, baik Ibu. Oke. Jadi Mbak Rita, konseling hari ini tuh kita akan mencoba untuk melihat masalah itu adalah sebuah narasi yang kita sebagai penulis di kehidupan ini kita bisa menulis kembali cerita kita gitu yang lebih positif. Kita akan merecreate cerita Mbak Rita ke lebih positif gitu. Oke Ibu, paham ya. Oke Mbak Rita, gimana duduknya, apakah sudah nyaman? Sudah Ibu? Sudah ya. Oke Mbak Rita, silahkan bercerita tentang apa yang akhir-akhir ini dirasakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi akhir-akhir ini yang menghambat saya, yang seringkali mengganggu, itu karena saya sekarang ada di semester 5 ya. Itu saya mulai merasakan takut akan kegagalan yang ada di depan Bu. Jadi di semester 5 ini saya ada mata kuliah seminar usulan skripsi, di mana itu kita disuruh mengerjakan bab 1 sampai bab 3 untuk sempro nantinya, seminar proposal. Nah itu kami kan diburu-buru deadline ya Bu. Nah di situ saya tuh merasakan bahwa nanti gimana ke depannya, apakah langkah yang saya ambil saat ini itu kedepannya akan berbuah manis. Sedangkan dulu saya kayaknya ini ada bayang-bayang di masa lalu saya Bu. Saya tuh dulu pernah mencoba di semester 3 kayaknya Pak. Pokoknya masih awal-awal saya kuliah itu saya pernah mencoba CPNS dan hasilnya tidak memuaskan. Nah itu padahal dengan susah jerih payah saya untuk mencapai cita-cita saya tersebut, namun masih belum maksimal. Nah di sini di semester 5 ini saya merasakan akan kegagalan tersebut lagi Bu. Jadi bayang-bayang masa lalu saya itu masih tetap muncul di semester 5 ini. Dan di sini yang mengakibatkan saya tuh kadang juga ikut malas-malasan gitu loh Bu. Karena banyaknya tuntutan tugas di semester 5, mulai dari tugas mata kuliah yang saya rasa tidak seberat seminar usulan ini, ditambah saya mengambil mata kuliah SUS ini di semester 5 ini. Jadi mau gak mau tuntutannya itu lebih lama ya Bu. Dan lebih banyak. Jadi ya mau gak mau saya harus ngerjain sesuai deadline sebenarnya. Namun pada saat saya mengerjakan SUS ini kan gimana ya Bu, setiap minggunya ada revisi. Jadi setiap minggunya itu tambah tugas aslinya. Dari revisi kita ngerjain lagi. Dan itu ngerjain itu nggak kayak matkul-matkul lainnya yang sehari udah selesai gitu loh Bu. Nah SUS ini kan benar-benar bikin saya burn out ya Bu. Kayak makan juga nggak nafsu, sampai ya pokoknya hari-hari itu di depan laptop sampai mata saya tuh perih gitu loh Bu. Nah itu yang buat saya males
akhir-akhir ini itu, apalagi saya juga masih punya bayang-bayang kegagalan di masa lalu yang harusnya sebenarnya tuh membuat saya lebih semangat untuk menjalani kehidupan kedepannya gitu. Karena sudah pernah mengalami kegagalan, harusnya bagaimana caranya saya bisa jalan agar saya tidak gagal lagi gitu. Namun ya pada kenyataannya saya masih ada bayang-bayang tersebut Bu, seperti itu. Oke, saya paham Mbak Rita, tapi sebentar ya. Oke, jadi saya paham apa yang Mbak Rita alami saat ini. Pasti sangat berat ya. Di semester 5 ini mengambil mata kuliah SUS. SUS ini ya sempro gitu ya Mbak, nanti di akhir gitu ya, seminar proposal gitu. Amin. Jadi nyusunnya itu nggak yang sekali mengerjakan itu selesai gitu seperti tugas-tugas yang lain, pasti ada banyak prosesnya gitu ya, dan juga ada banyak revisi yang harus dibetulin tiap minggu gitu, dan itu membuat Mbak Rita itu ya capek gitu ya, dengan pressure tekanan gitu ya, dari mungkin dari dospem juga sering banyak revisi gitu ya. Betul Ibu, apalagi juga tambahan matkul-matkul yang lainnya kan, dan itu membuat ya mungkin baginya orang-orang ini biasa aja, tapi setiap orang kan punya bayang-bayangnya masa lalu masing-masing. Iya. Itu yang mempengaruhi saya ada di hambatan seperti ini. Jadi Mbak Rita ini kurang semangat dalam mengerjakan SUS-nya karena ada bayangan di masa lalu tuh pernah gagal gitu ya, jadi takut ketika SUS ini gagal juga gitu, jadi Mbak Rita kurang termotivasi gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu sih Bu, karena takut apa mungkin hasilnya gagal seperti sebelumnya gitu ya. Betul Bu. Ya saya paham Mbak Rita, saya juga relate dengan Mbak Rita sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat dulu, lihat orang-orang skripsi itu ya harus dikerjain pasti selesai gitu, tapi prosesnya itu ya prosesnya yang berat Ibu. Mungkin bagi kakak tingkat kita kayak enak-enak aja, kayak kami pernah di situ gitu ya. Iya. Ternyata nggak segampang itu juga. Ternyata tidak segampang itu untuk melewati pengerjaan proposal gitu. Betul, apalagi kayak saya mikir tuh kayak semester 5 tuh nggak bakalan serumit ini, kayak pusingnya akan di semester 7, 8. Oh ternyata departemen saya tuh beda gitu loh Bu. Pusingnya udah dicicil ya semester 5 gitu. Oh ya, jadi semester 5 udah langsung sempro gitu ya Mbak. Sebenarnya bagus, kita bisa lulus lebih cepat, tapi ya kita menemui permasalahan, menemui kesulitan itu lebih cepat juga ya. Betul Ibu, kayak ibaratnya mencicil pusing. Ya mungkin ya setiap semester mungkin punya keiniannya, ketantangannya sendiri-sendiri gitu. Oke, jadi karena takut gagal ini akhirnya Mbak Rita tuh kurang semangat dalam mengerjakan apapun gitu ya. Betul. Oke Mbak Rita, gimana kalau kita memisahkan antara apa yang dialami Mbak Rita, sebuah ketakutan kegagalan ini, dan juga diri Mbak Rita, kita pisahkan. Nah ini caranya itu adalah dengan memberikan nama kepada si ketakutan ini, ketakutan gagal ini. Gimana Mbak Rita? Boleh sih Bu. Paham apa yang saya maksud? Paham, tapi itu namanya bebas atau singkatan dari permasalahan saya Bu? Terserah Mbak Rita mungkin sukanya buah-buahan, pengen namanya buah-buahan atau nama hewan. Mbak Rita ingin mau namanya siapa? Si ketakutan gagal ini? Hantu. Hantu ya? Hantu Ibu. Karena takut hantu? Bukan takut Ibu, karena kebayang-bayang. Terbayang-bayang hantu ini ya? Iya, sama kayak masalah saya yang membuat saya terbayang-bayang kan akan masa depan saya. Oke. Jadi hantu ini ya kita sepakat untuk menamainya hantu karena dia
ya tidak terlihat tapi ngikut terus gitu Iya, ya. betul. Oke, kalau kita lihat, kita flashback, dari mana sih awal terbentuknya? Kita nggak apa ya kayak gini aja. Nggak apa-apa Ibu. Oke, gimana sih awal munculnya si hantu ini di kehidupan Mbak Dita? Awal munculnya Tadi ketika CPNS mungkin atau ada Ya. kejadian hal lain? Ya Ibu, jadi awal munculnya ada bayang-bayang saya si hantu ini. Saya tuh dulu pernah ikut CPNS di semester awal. Nah itu saya udah itu menjadi harapan saya gitu Bu. Di pikiran saya tuh, aduh kayaknya kalau kuliah dulu ya Bu, ini pikiran saya dulu, kayaknya kalau kuliah terus nungguin sarjana masih beberapa tahun lagi, terus belum lagi PPG untuk jadi PNS. Iya. Dan itu nggak gampang gitu Bu, fasenya itu nggak mudah gitu, dan masih banyak proses yang harus dilalui. Nah saya itu akhirnya kayak terinspirasi dari kakak saya itu kan dulu sekolah kedinasan gitu, yang lulusnya langsung PNS, kenapa saya nggak coba-coba gitu. Nah, akhirnya saya coba-cobalah di semester 3 itu, dan saya itu waktu itu saya juga mulai teori dan praktek, di mana saya harus belajar teori dan praktek itu secara bersamaan, dan itu juga menepati waktu UTS atau UAS itu loh Bu, saya lupa, pokoknya itu menepati saya juga ada ujian gitu. Nah di situ saya harus belajar, benar-benar belajar SKD itu mulai nol Bu, mulai dari matematika yang basic, PKN yang basic, kayak pasal-pasal yang harusnya saya dulu SMA pahami gitu, matematika pembagian perkalian, itu benar-benar saya belajar dari nol. Nah di situ saya benar-benar merasakan mulai tekanan semester 3 itu teori dan praktek, dan nambah lagi saya harus belajar SKD gitu loh Bu, jadi beban saya numpuk gitu. Nah tapi di sisi lain saya tujuan saya tetap di CPNS itu Bu, jadi saya nge-push di SKD saya. Nah ternyata pada saat saya tes SKD itu saya habis selesai Jumatnya itu, saya habis selesai UTS kalau nggak UAS itu, terus saya minggunya itu tes. Jadi saya Sabtu pulang dulu, minta doa restu orang tua saya, minta doa restu orang rumah lah, terus habis itu saya minggunya berangkat untuk tes. Nah ternyata usaha saya ternyata masih kurang, jadi saya gagal di SKD waktu itu karena juga pengalaman pertama. Nah habis itu saya itu merasa bahwa diri saya gagal, dalam arti diri saya gagal itu gimana ya Bu, saya udah menaruh, ibaratnya orang tua saya udah berharap, saya sudah menggendong harapan orang tua saya untuk mengikuti tes CPNS itu. Nah, namun hasilnya masih kurang maksimal, dan itu pertama kali saya merasakan gagal hingga saat ini menghantui saya. Makanya saya sebut hantu itu tadi. Karena benar-benar sampai detik ini saya mau melangkah pun kayak ragu gitu loh Bu, saya takut gitu loh Bu. Oke, berarti awal mula munculnya dia itu, si hantu ini tuh ketika semester 3 ya, ketika Mbak Dita itu ingin mengikuti tes CPNS. Ketika semester 3 juga ada beban perkuliahan, ada teori dan praktik itu ya matkulnya itu, sehingga semuanya numpuk lah, antara harus belajar ke CPNS dan juga memenuhi tugas kuliah. Itu sangat membuat Mbak Dita stres, juga penuh tekanan juga ya, apalagi yang tes CPNS ini juga ada ekspektasi dari orang tua untuk ya bisa lolos. Mbak Dita juga berekspektasi untuk lolos karena untuk menjadi guru itu kan tadi katanya Mbak Dita kan sangat panjang gitu ya perjalanannya, jadi harapannya di CPNS ini tuh bisa lulus dan ya bisa langsung kerja lebih cepat gitu daripada harus menjadi guru gitu. Betul. Oke
Oke, jadi dari semester 3 terus sampai sekarang ini semester 5 berjalan, si hantu ini menghantui Mbak Rita gitu ya. Kalau dari sehari-hari gitu, si hantu ini tuh mempengaruhi Mbak Rita di apa aja, di kegiatan apa aja? Kalau akhir-akhir ini sih lebih ke SUS itu tadi ya Bu. Soalnya kan itu yang menentukan arah ke depannya ya. Saya berhasil atau gagal itu mulai dari sempro ya Bu. Kalau ya saya sih berharapnya selalu berhasil ya Bu. Tapi ya kita nggak tahu kemungkinan yang akan datang. Kalau saya malas mengerjakannya, ya itu pasti menghambat saya gitu. Dan itu yang bisa dikatakan itu yang membuat saya gagal gitu, karena saya sendiri gitu. Nah di situ saya mulai merasakan ya gitu deh Bu. Iya. Jadi si hantu ini akhir-akhir ini mempengaruhi penyusunan skripsi Mbak Dita gitu ya, takut gagal tadi. Oke. Kalau pernahkah Mbak Dita itu berhasil melewati berhasil melakukan sebuah kegiatan gitu, atau kegiatan Mbak Dita itu berjalan berhasil gitu tanpa ada gagal gitu, pernah nggak Mbak Dita? Tanpa ada suatu kegagalan? Iya, pernah sih Bu. Waktu saya SMP, karena SMP saya dulu tuh termasuk SMP yang gak favorit ya Bu. SMP saya tuh gak favorit, terus saya berusaha ngebuktiin bahwa saya akan masuk SMA favorit dengan nilai saya di SMP. Nah alhamdulillahnya kan dulu SMP ke SMA tuh masih banyak banget zonasi ya Bu, jalur zonasi gitu. Dan itu dari rumah saya tuh nggak mencakup gitu loh Bu. Dari rumah saya itu nggak mencakup untuk ke sekolah pakai jalur tersebut. Oh iya. Nah di situ saya mulai sebenarnya saya udah tahu dari lama akan hal itu. Nah di situ saya mulai nge-push, di SMP itu saya mulai nge-push untuk belajar, untuk ikut les pagi, untuk kan dulu zamannya SMP itu ya walaupun COVID, tapi kan dulu sebelum COVID itu masih ada les pagi untuk mengerjakan apa sih Bu dulu UN ya? Iya masih ada UN ya, SMP ya. Iya namun karena COVID itu tertunda kan, bukan tertunda sih, ditiadakan. Nah di situ saya nge-push buat belajar. Saya ingat banget, saya dulu bekal itu sampai 2 tempat makan ya, buat pagi, buat sarapan sama makan siang gitu. Nah saya itu akhirnya saya SMA, alhamdulillahnya nilai saya memuaskan. Terus saya bisa masuk SMA favorit saya. Oke, jadi merasa Mbak Dita itu berhasil gitu ya ketika ingin masuk ke SMA, berhasil masuk ke SMA favorit yang diinginkan gitu ya. Terus sangat good, berarti Mbak Dita tuh pernah sebentar Mbak Dita. Ini ternyata pernah menemui keberhasilan gitu. Nggak semua kehidupan atau kegiatan yang Mbak Dita lakukan selama itu harus kegagalan. Hanya ada kegagalan saja gitu. Pasti ada keberhasilan di sana. Iya sih Bu. Sebenarnya ada satu cerita lagi sih Bu. Iya, gimana Mbak? Saya dulu setelah SMA nggak ada kepikiran buat kuliah sebenarnya. Bukan nggak ada pikiran buat kuliah sih, lebih ke universitas mana yang akan saya tuju gitu. Pokoknya dulu saya tuh cita-cita saya tuh kuliah nggak apa-apa, yang penting saya pengen satu di Jogja. Nah itu tapi setelah saya lulus, dan saya tuh sebenarnya nggak tahu ya Bu dulu itu apa eligible, apa SNBP, apa SNBT. Kan dulu yang familiar tuh UTBK ya. Iya. Jadi saya jujur nggak tahu apa itu eligible. Ternyata paralel satu sekolah ya. Dan akhirnya itu membuat saya tuh itu saya tahu kelas 12 kayaknya. Pokoknya udah mepet-mepet gitu loh Bu. Nah terus akhirnya tuh saya
saya tuh kaget teman-teman tuh bahas, karena jujur saya dulu SMA itu nggak les, nggak teman-teman kelas saya tuh banyak yang ikut les seperti Primagama, lalu Neutron, ya gitu-gitu deh Bu, Ruang Guru dan lain-lain. Itu jadi setiap teman-teman itu masuk kelas itu pembahasannya selalu soal dari les-lesan. Nah itu kayak satu, sebenarnya saya insecure sih Bu waktu itu, karena saya tuh kan dulu SMA itu saya tuh pulangnya sampai jam 3 sore, jam 4 sore gitu ya Bu. Apa sih namanya kayak gitu? Full day. Iya full day. Nah di situ saya mikir kalau saya ikut les lagi kayaknya bakal nge-push diri saya, dan saya takutnya nggak maksimal, hanya buang-buang uang dari orang tua saya yang itu bisa bermanfaat buat yang lainnya, tapi saya gunakan buat bolos dan lain-lainnya. Itu pikiran saya dulu seperti itu Bu, karena kan dulu musimnya hujan juga ya. Saya mau ikut les itu kayak aduh nanti takut males, udah capek dan takut akhirnya bolos, dan akhirnya tuh kayak sia-sia. Iya betul, sia-sia. Nah di situ akhirnya saya tetap aja nggak ikut les. Nah karena kelas 12 ini tadi saya baru mendengar tentang eligible dan lain-lain, itu paralel satu sekolah. Nah itu saya tuh sebenarnya nggak tahu ya Bu. Nah di situ tiba-tiba tuh udah pengumuman satu SMA itu dia ini berapa ya, 105 apa berapa? Iya, dari IPA dan IPS gitu ya. Oh iya, kayaknya seperti ya iya. segituan deh. Iya, terus ternyata saya tuh ada di angka 90 Bu. Padahal kalau dipikir-pikir saya SMA tuh nggak pintar-pintar banget. Karena saya dulu jujur nge-pushnya itu, ngepasnya itu pas di SMP ke SMA, karena saya nargetin gitu. Nah di situ saya ternyata ada kesempatan buat ikut SNBP. Nah ketika saya dapat SNBP rankingan itu, saya konsultasi lah ke guru BK saya bahwa Pak nilai saya segini, tapi saya pengen jadi guru gitu. Saya nggak bilang awalnya itu saya pengen di UNY, tapi kata guru saya tuh kayak di UNY jurusannya ini gitu. Sebenarnya ada satu jurusan, tapi kata guru BK saya tuh grade-nya UNY masih di bawah universitas yang sekarang. Iya. Terus akhirnya kalau kamu mau ngambil SNBP ya kamu coba ini, pilihan pertama, dan pilihan keduanya di UNY. Iya. Terus akhirnya saya coba hal tersebut. Terus akhirnya alhamdulillah saya keterima Bu, dan itu saya merasakan keberhasilan yang kedua kalinya, alhamdulillah. Oke, jadi pernah berhasil juga ya ketika berhasil masuk univ yang nomor 1 berarti ya? Maksudnya amin, pilihan nomor 1. Iya, pilihan nomor 1. Iya, pilihan nomor 1. Tolong Mbak, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya ternyata banyak keberhasilan yang ditemui Mbak Dita selama ini gitu ya. Selama kan itu Mbak Dita berhasil gitu ya. Apa yang menurut Mbak Dita itu mempengaruhi keberhasilan Mbak Dita? Pastinya semangat belajar kali ya Mbak ya. Tapi jujur kalau di SMA itu saya lempeng-lempeng aja sih Bu. Iya. Tapi ya pasti tetap ada usaha terus doa juga. Ya pokoknya ya normalnya manusia aja sih Bu, selain doa juga usaha, tapi yang pasti tuh usaha nomor 1 dulu. Oke. Jadi menurut Mbak Dita yang mempengaruhi keberhasilan Mbak Dita adalah pada usaha gitu ya. Iya. Pokoknya belajar sih Bu aslinya. Belajar gitu ya. Tanpa ngelihat si hantu ini. Iya sih harusnya ya Bu. Dan juga berarti pengalaman gagal itu ditemui ketika semester 3 itu ya? Iya. Jadi kayak tadi saya melihat saya mencatat juga, mohon maaf Mbak Dita lupa menyampaikan, tadi saya mencatat ya cerita Mbak Dita. Jadi Mbak Dita awalnya di SMP berhasil masuk SMA, keterima, terus masuk perguruan tinggi, keterima, berhasil. Namun di semester 3 ingin masuk ke CPNS, gagal gitu ya. Dan Mbak Dita antara 3 ini
Mbak Dita gagalnya 1 kali ternyata. Iya sih Bu, iya juga ya. Terus gagal juga baru sekali nyoba kan Mbak? Iya, iya sih baru sekali nyoba, tapi di situ saya benar-benar diharapin orang tua saya gitu loh Bu. Ada Jadi, ekspektasi yang ya, pada kejadian itu ekspektasi orang tua, ekspektasi Mbak Dita juga itu mempengaruhi gitu ya. iya betul Bu. Ya jadi ya gitu deh Bu. Walaupun Mbak Dita, memang kadang kita tekanan juga masa lalu itu mempengaruhi. Udah mau saya makan. Iya Pak. Oke Mbak Dita, kita udah 30 menit di sini. Kalau kita teruskan pada sesi selanjutnya gimana Mbak Dita? Oke, nggak apa-apa ya Bu, berarti kita minggu depan berlanjut ya Bu. Iya, ini Oke, udah oke. pas banget 30 menit. Mohon maaf Mbak Dita, harus kita akhiri di tengah-tengah kita berbincang gitu ya. Nggak apa-apa ya Bu. Kita jadwalkan pada minggu depan gitu ya. Iya, sama-sama nggak apa-apa ya. Oke. Mbak Dita, saya yakin Mbak Dita itu bisa melewati ini semua. Sempro itu masih awal gitu ya Mbak, pasti Mbak Dita bisa. Tadi ada kelancaran-kelancaran yang sebelumnya, keberhasilan yang pernah Mbak Dita capai, pasti Mbak Dita bisa mencapainya lagi. Iya, semoga ya Bu. Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Bu, kalau begitu saya lanjut aktivitas yang Iya. lainnya ya Bu. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Bu.